Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ya'tiyakal yaqin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Pemilik sekalian alam, sosok yang kita beramal untuknya, kita hidup karenanya, dan kita mati demi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita tuju di dunia ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, itu semua bermuara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita melakukan itu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah cukup bagi kita. Kita tidak mencukupkan yang lain ketika kita sudah melakukan itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti sirahnya, kita memahami hadis-hadisnya, kita memahami istimbat atau pelajaran-pelajaran dalam hadis tersebut yang kita jadikan dalam hidup atau dalam pedoman hidup kita. Itu semua karena kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua karena tujuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih hal-hal yang lebih sepele daripada itu, apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita kerjakan, kenapa kita setiap pagi kita mencari nafkah sampai petang, itu semua kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal ini penting untuk kita sama-sama selalu mengingatnya? Karena seperti halnya kita hidup di dunia ini, Pak Bu, kita berusaha, kita yang bekerja mungkin mencari karir, kita yang di dunia bisnis mungkin memperluas bisnis kita. Tentunya kita mempunyai di sana sebuah tujuan, dan tujuan itu hal yang sangat wajar dalam hidup kita. Apapun itu bentuknya, pasti yang kita tentukan pertama adalah tujuan. Contoh sajalah yang paling rendah, apa yang kita lakukan, misalkan di masjid ini ada pengajian. Kenapa kok ada pengajian di hari ini? Kenapa kok kalau bulan Ramadan ada pengajian di hari ini? Itu semua kan ada tujuan-tujuannya. Hidup kita ini dibuat dengan adanya tujuan, dan karena tujuan itulah hidup kita terarah. Maka itulah kita selalu mengingat bahwa setiap yang kita usahakan, setiap yang kita raih, setiap yang kita inginkan, kita selalu ingat bahwa muaranya itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah kajian tematik Al-Quran dan juga hadis. Itu yang menjadi pijakan dalam kajian ini, yang berjudul Jalan Instan Menjadi Hamba Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak saya sampaikan instan? Karena kita sedang dalam bulan yang instan, bulan yang Allah bentuk untuk kita ini menjadi pribadi yang berkarakter, yakni bulan Ramadan. Maka harapan kita semua, dengan kita melakukan, dengan kita mengetahui langkah-langkah kita menuju kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala ini, kemudian kita menyelesaikan bulan Ramadan dalam keadaan kita menjadi hamba kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan Islam sebenarnya memberikan petunjuk itu secara jelas. Ada banyak ayat yang menunjukkan karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya misalkan dalam surat At-Taubah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illal ladzina ahadtum minal musyrikin tsumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudhahiru 'alaikum ahadan fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Karakteristik yang pertama dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter yang harus ada pertama kali dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu memberikan mahabbahnya, memberikan kecintaannya, memberikan perhatiannya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah karakter utama yang harus kita raih bersama. Apa sih itu takwa? Kemudian dijelaskan pada mahabbah yang lain. Jadi, takwa itu, Pak, Bu, saya ibaratkan sebagai sebuah jaring awal, sebuah langkah awal, pondasi awal seseorang. Makanya takwa itu kan garisnya sangat besar. Takwa itu garisnya sangat luas. Yakni apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu kan garisnya sangat luas sekali, melingkup semua hal, semua sektor dalam kehidupan kita. Jadi sektor dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan sedetik pun itu tidak boleh lepas dari sektor ini, sektor takwa. Yakni apa? Apa yang kita lakukan itu karena menjalankan perintah Allah. Kita mencari nafkah karena Allah menyuruh kita sebagai kepala keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Wal mar'atu farrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa hiya mas'ulun anhum. Dan bagaimana kemudian seseorang itu disebut sebagai kepala keluarga yang adil, kepala keluarga yang baik? Maka dalam hadis yang lain disebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dia itu akan diberikan naungan di hari kiamat nanti ketika tidak ada naungan di sana. Yang pertama disebutkan al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kita menjadi kepala keluarga yang adil. Adil untuk anak kita, adil untuk istri kita, adil dalam kebijakan-kebijakan kita, bahkan sampai adil dalam membantu membagi waktu kita. Kapan waktu yang kita korbankan untuk keluarga kita? Kapan kemudian waktu yang kita luangkan untuk keluarga kita? Itu harus adil, Pak. Jangan sampai kita sebagai kepala keluarga dengan alasan kita mencari nafkah, kita melupakan bahwa di rumah ada anak, ada istri kita yang harus setiap hari kita berikan nutrisi, bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar harta, tapi juga pemikirannya, tapi juga energi kita hadirkan untuk keluarga kita. Itu yang disebutkan dengan istilah al-imamul adil. Itulah tanggung jawab kita. Itulah salah satu dari kemudian bisanya kita disebut sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedetik pun hidup kita itu tidak boleh lepas dari yang namanya takwa. Apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan di dunia ini. Maka dari itu dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayat yang kedua surat Al-Baqarah, menjelaskan tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah Al-Quran, tidak ada keraguan pada Al-Quran tersebut. Hudal lil muttaqin, Quran itu menunjuki orang-orang yang bertakwa.
syarat orang disebut bertakwa kalau dia menjadikan Al-Quran itu sebagai poros kehidupan dia. Jadi kalau tadi takwa itu dalam segala elemen, maka kemudian tuntunan kita untuk bertakwa supaya tidak lepas dari ketakwaan dalam setiap elemen kehidupan kita itu dengan kita terus bersama Al-Quran. Kita memahami Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sarana kita untuk kemudian kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup kita, untuk kemudian kita menyelesaikan apa yang menjadi kendala dalam hidup kita. Makanya disebutkan Al-Quran itu bisa menenangkan hati kita. Dalam surat Yunus ayat ke-57 disebutkan bahwa Al-Quran itu bisa menenangkan hidup kita. Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk ketika kita mendapatkan masalah dalam hidup kita. Al-Quran itu bahkan ketika kita mendapatkan masalah, gimana cara kita mengeluarkannya, gimana cara kita menyelesaikan diri kita dari masalah tersebut, itu semua ada dalam Al-Quran. Maka ketika kita sedang dalam kondisi yang mental kita mungkin jatuh, entah itu kita ditimpa masalah dalam kehidupan kita, dalam nafkah kita, dalam, kalau anak-anak muda sekarang dalam kuliah mereka, dalam mereka mencari diri mereka yang lain sebagainya lagi, gimana caranya supaya kita semua terhindar dari hal tersebut? Maka Al-Quran solusinya. Karena ketenangan itu, Pak, adalah langkah awal menuju hal-hal baik selanjutnya, gitu kan? Makanya kita kan sering ya, kalau pas kita mendapatkan sesuatu, mesti kita dinasihatin sama guru kita atau dinasihatin sama atasan kita, mungkin tenang dulu, Pak. Menyelesaikan masalah itu kan konsep pertamanya ketenangan, gitu kan? Ketenangan kita dapat dari mana? Dari Al-Quran tersebut. Inilah yang kadang-kadang kita itu luput. Ada masalah datang, kita kemudian tidak tenang, kemudian kita dinasihatin untuk tenang. Ya udah, saya berusaha tenang. Tapi antum nggak baca Quran. Saya berusaha tenang, tapi antum tidak mendalami isi Al-Quran, tidak melihat terjemahannya, tidak berusaha memahami terjemahan Al-Quran tersebut, tidak. Nah itu masih ada yang kurang. Karena ketenangan itu bisa diraih dengan Al-Quran tersebut. Maka semoga karakteristik ini bisa menjadi karakteristik yang menguat kita di bulan Ramadan. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka dalam hadis yang sangat masyhur disebutkan, Rasulullah SAW dan juga para malaikat Idris, malaikat Jibril itu yudarisul Quran fi lailati Ramadan. Rasulullah dan juga malaikat Jibril itu mempelajari Al-Quran atau mendalami isi Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan. Setiap malam tidak pernah lupa mereka dari Al-Quran. Maka ini yang menjadi dalil bahwa membaca Al-Quran di malam hari bulan Ramadan itu sunnah. Karena Rasulullah melakukan itu di bulan Ramadan setiap malam. Maka kita usahakan setiap malam setelah kita sholat tarawih, misalkan kita usahakan diri kita untuk membaca Al-Quran barang 15 menit, 30 menit sebelum kita istirahat. Kita niatkan itu semua untuk meniru sunnah Rasulullah SAW dan untuk menjaga diri kita. Coba Pak, kalau kita baca Al-Quran selalu dalam malam hari selama 30 hari bulan Ramadan, kira-kira itu sudah menguatkan dalam diri kita, sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita. Tinggal kita melanjutkannya ya Pak ya, di bulan Ramadan. Kenapa Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita sebelum kita tidur kita harus membaca beberapa ayat Al-Quran, ya kan? Kita membaca 3 kul, kita membaca ayat kursi, kita membaca akhir dari surat Al-Baqarah. Kenapa Rasulullah SAW sunahkan itu semua sebelum kita tidur? Supaya kita membaca Al-Quran sebelum kita tertidur. Maka bahkan ketika kita bicara tentang menghafal Al-Quran itu kan yang paling utama atau magic time-nya atau golden time-nya itu kan ketika malam hari sebelum subuh dan ba'da subuh, gitu kan, waktu emasnya menghafal Al-Quran.
Tapi waktu emasnya murojaah Al-Quran kapan? Malam hari. Jadi sebelum kita tidur itu kita murojaah Al-Quran. Murojaah yang kita hafalkan di pagi hari itu niscaya akan membuat memori hafalan Quran kita semakin panjang, semakin baik, semakin kuat. Maka ada istilah murojaah pertama itu di hari pertama, di hari itu ketika kita menghafal gitu, menghafal di pagi hari, murojaahnya di malam hari. Kenapa kok demikian? Ya karena itu waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan, waktu-waktu yang bisa kita hasilkan untuk kita baca Al-Quran. Itulah kriteria dari orang-orang yang bertakwa. Hidup dia ini tidak pernah luput dari mendalami isi Al-Quran. Kemudian yang kedua, kriteria dari orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ayat ini menceritakan tentang kejadian Rasulullah SAW ketika perang Badar. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Betapa banyak di sana dari kalangan nabi yang dia itu berperang bersamanya para pasukan. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Maka para pasukan itu tidak takut dengan apa yang terjadi pada peperangan tersebut. Wa ma dhaufu wa mastakanu, dan mereka tidak merasa lemah dan diri mereka tenang. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kok mereka dengan segala kejadian di dalam peperangan yang mereka terdesak, yang mereka dalam kondisi, kalau kita ceritakan dengan perang Badar, mereka dalam kondisi secara matematik satu orang harus melawan 10 orang. Secara matematis satu orang harus melawan 10 orang. Satu orang harus berhasil menaklukkan 10 orang. Kenapa kok dalam kondisi itu pasukan-pasukan muslim mereka bisa menjadi orang yang kuat, mereka bisa menjadi orang yang tidak lemah, dan mereka menjadi orang yang tenang dengan menghadapi peristiwa itu? Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, Allahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Inilah kriteria kedua dari orang-orang yang dia itu bertakwa, dari orang-orang yang dia itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa sebagai jalan yang paling luas. Maka kemudian yang kedua, yaitu dia menjadi orang-orang yang bersabar. Maka dari sini jemaah Allah Taala, kalau kita gandengkan antara sabar dengan takwa, maka sabar ini adalah sikap dari orang yang bertakwa dalam kondisi dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan, maupun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan, maka dirinya menjadi orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, as-sabru 'inda sadmatil ula. Yang dinamakan dengan sabar itu adalah ketika kita tertimpa musibah itu dalam kondisi yang pertama. Maksudnya ketika kita terima musibah di kala itu, apa respon kita? Itu yang disebut dengan sabar itu. Sodomah itu kejadian yang pertama, kejadian di waktu itu, di hari itu, dan disebut dengan sabar. Jadi sabar itu bukan after, bukan setelahnya, gitu ya. Sabar yang paling penting itu adalah bagaimana respon kita ketika kemudian kita mendapatkan hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terpampang di depan mata kita dalam kejadian itu. Bagaimana respon kita? Maka di situ respon orang bermacam-macam, gitu kan? Ada yang ketika dia tertimpa musibah, misalkan motornya jatuh, motornya ketabrak misalkan, ketabrak sama orang yang gak jelas naik motor misalkan, dari arah depan, ya kan, motornya tiba-tiba dia dari sisi yang berlawanan, ya kan, dari sisi yang berlawanan, tapi dia di sisi kita, gitu kan? Kan jelas nabrak, pas
habis itu belok lagi gitu. Habis belok tikungan kena, misalnya demikian. Maka itu adalah musibah yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana respon kita pertama kali? Apakah kemudian kita marah kepada orang tersebut? Apakah kemudian kita mengumpat orang tersebut? Apakah kemudian kita berkata kotor kepada orang tersebut? Atau kepada musibah yang menimpa kita? Ataukah kemudian kita bisa menahan diri kita? Maka maksud dari as-sabru 'inda sadmatil ula adalah kejadian ketika dia bersabar, kejadian ketika menimpa dia, bagaimana respon dari dia. Maka kemudian disebutkan juga sabar ini kalau kita bagi menjadi dua, yakni as-sabru 'inda al-ma'siyah was-sabru 'inda ta'ah. Kesabaran ketika kita berhasil untuk menghindarkan diri kita dari kemaksiatan yang datang dalam hidup kita atau kemaksiatan yang ingin kita lakukan, dan yang kedua adalah kesabaran kita berada pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dari dua bagian ini ulama sepakat bahwa kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih berat daripada kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan yang Allah larangkan. Kenapa demikian? Karena sabar dalam menjalankan perintah Allah ini butuh yang namanya konsistensi, butuh yang namanya sebuah kebiasaan dan niat yang jelas. Misalnya saya ambil contoh, Pak, kita sabar untuk khusyuk dalam sholat itu lebih susah, ya, daripada kita tidak sholat. Begitu ya? Lebih susah mana kita tidak sholat 5 waktu daripada kita sabar untuk khusyuk dalam sholat kita. Lebih susah mana? Lebih susah khusyuk, ya? Sepakat ini. Itu contohnya. Karena itulah lebih susah untuk menjalankan perintah Allah daripada menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi barometer kita apa? Seseorang tidak akan bisa, atau kita bisa katakan sebaliknya, seorang tidak akan bisa mencapai pada puncak dia menjalankan perintah Allah dengan sempurna sebelum apa? Sebelum dia bisa menjauhi larangan Allah dengan baik. Begitu ya Pak ya. Jadi ketika kita masih sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian diri kita berharap kita mendapatkan halawatul iman, kita mendapatkan manisnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan. Karena diri kita berputar pada yang kedua. Diri kita masih berputar kepada menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan manisnya kita beribadah. Kita tidak akan mendapatkan manisnya kita mengaji, manisnya kita melakukan sholat. Kenapa kok para sahabat mereka bisa sholat semalam suntuk? Utsman bin Affan disebutkan dalam hadisnya, bahkan di luar bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sekali dalam satu hari. Dan itu beliau lakukan berturut-turut sepanjang hidupnya. Kenapa bisa? Karena mereka sudah tidak ada masalah dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah tidak ada masalah dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita mendengar cerita sahabat-sahabat masyhur melanggar perintah Allah? Yang pernah kita dengar adalah sahabat-sahabat masyhur, mereka walaupun dalam kondisi mereka sudah menjauhi diri mereka dari larangan Allah, mereka orang-orang yang takut ketika mereka tidak bisa bertakwa dengan semaksimal mungkin, ketika mereka tidak bisa mendapatkan keimanan dengan puncaknya iman tersebut, mereka takut dengan hal tersebut. Maka ketika sebuah ayat turun kepada mereka, yang ayat itu menyampaikan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para sahabat itu mereka sama galak, mereka sama apa namanya, dalam diri mereka berkecamuk itu pemikiran
kami itu belum bertakwa dengan mastatoktum. Mastatoktum itu apa? Bertakwa dengan kondisi semaksimal mungkin, kondisi performnya takwa. Jadi mereka itu takut, ketakwaan mereka itu tidak dalam kondisi yang perform. Karena mereka menyampaikan juga. Sedangkan untuk kaum menyampaikan al-iman yazidu wa yanqus, iman kita ini fluktuatif. Gitu kan? Bagaimana kemudian dengan ayat tersebut? Kami takut tidak berada di situ, wahai Rasulullah. Kalau misalkan kami tidak berada dalam kondisi yang puncak perform dari ketakwaan kami, kemudian Allah cabut nyawa kami, maka bagaimana kemudian diri kami ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi bicaranya itu sudah bukan lagi dalam konsep melanggar syariat Islam, tapi dalam konsep dia dalam performnya takwa atau tidak. Ketika kemudian disampaikan hal tersebut, jamaah rahimakumullah, maka untuk jawaban dari kegundahan para sahabat itu turunlah ayat dalam akhir dari surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan usahanya. Kalau dia dalam ketakwaan yang sedang menurun, tapi dia berusaha untuk segera meningkatkan ketakwaan itu, maka dia dalam kondisi yang beriman, yang bertakwa kepada Allah SWT. Kenapa kok muncul kemudahan sampai segini? Ya karena para sahabat sudah bukan levelnya di sini, Pak. Sudah bukan levelnya menjauhi larangan Allah SWT. Mereka sudah tidak berbicara tentang itu. Mereka sudah bicara tentang level yang atas lagi, yang kesabaran terhadap perintah Allah SWT. Maka kemudian itu menjadi instruksi bagi diri kita. Apakah kita masih termasuk dari hamba yang berputar dalam menjauhi larangan Allah SWT? Kalau kita masih dari hamba yang berputar di situ, maka kita harus berjuang. Apakah itu posisi yang buruk? Tidak. Ketika kita masih belum berjuang, ketika kita masih dalam kondisi kita berusaha untuk naik, karena yang Allah ini dalam diri kita ini sekali lagi bukan kemudian hasil akhirnya, tapi bagaimana kita berprosesnya. Maka sama-sama kemudian kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah SWT yang sabar dalam kondisi, entah dalam kondisi kita menjauhi larangan Allah maupun dalam kondisi kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah karakteristik yang kedua dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimahullah, karakteristik dari orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam surat Al-Imran ayat ke-159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Yang ketiga dari orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, Allah menutupnya dengan kalimat innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mari kita bedah dari awal ayat ini, jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Maka kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, linta lahum, engkau ini bisa berbuat lembut kepada mereka. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau ini menjadi orang yang keras, bersikap kasar, niscaya orang-orang yang di sekeliling engkau ini akan menjadi orang yang membenci, menjadi orang yang menjauhkan diri mereka dari engkau. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka berilah maaf kepada mereka dan berilah ampunan kepada mereka. Wasyawirhum
fil amal, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara-perkara kau, dalam perkara ekonomi, dalam perkara perang, dalam segala perkara bermusyawarah dengan mereka, dengan orang-orang yang ada di sekitar engkau wahai Rasulullah. Fa'idha azamta, ketika engkau sudah selesai bermusyawarah, ketika engkau sudah selesai dalam putusan engkau, ketika engkau sudah bersikap lembut kepada mereka, ketika engkau sudah berusaha untuk kemudian mengayomi mereka dengan perkataan lembut kita, fa'idha azamta fatawakkal Allah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, maka berpasrah dirilah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Dari sini cerita ini sebenarnya adalah cerita ketika Rasulullah SAW memutuskan perkara terkait dengan tawanan Badar. Ketika itu muncul pendapat-pendapat tawanan Badar ini mau diapain. Ya, para sahabat muncul di sana beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dibunuh saja wahai Rasulullah. Ada yang mengatakan kemudian tawanan Badar ini tidak usah dibunuh wahai Rasulullah, tapi minta mereka untuk mengajari baca tulis kepada anak-anak kita. Atau yang lainnya lagi, ada beberapa pendapat ketika itu. Yang pada akhirnya Rasulullah SAW disampaikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin min Allah lintalahum." Terhadap segala perdebatan mereka, terhadap segala hal yang terjadi pada mereka, maka bersikap lembutlah. Ini bisa menjadi rasa hidup kita juga, Pak. Kita ini ketika kita bersikap lembut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tidak bersikap kasar, kita tidak berhati kasar kepada mereka, maka Allah SWT menjanjikan kepada diri kita, mereka tidak akan menjauh dari engkau. Jadi kalau orang-orang mulai menjauh dari kita, maka salah satu dari respon kita itu adalah kita melihat diri kita. Apakah kemudian sikap kita ada banyak yang menyakiti mereka? Apakah perkataan kita, apakah mungkin kadang-kadang sifat keras kepala kita, jadi kemudian tidak kita sadari kita menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita sudah melakukan itu semua, kita sudah menyadari itu semua, maka kita hilangkan hal-hal yang negatif dalam hidup kita, niscaya mereka akan kembali kepada kita, termasuk kita dengan keluarga kita. Jangan-jangan anak-anak saya itu menjauhi saya itu karena sikap saya. Jangan-jangan anak-anak saya ini semakin dewasa kok curhatnya sama ibu terus, ini kenapa ini? Gitu kan ya. Kalau ada apa-apa yang tahu ibu. Kalau ulang tahun yang dikasih hadiah ibu. Bapaknya ulang tahun pada pura-pura lupa semua. Contoh misalnya, kadang-kadang buat diri kita, kenapa ya saya harus seperti ini? Maka Allah SWT sampaikan, "Fabima rahmatin min Allah lintalahum." Mungkin kita kurang lembut kepada mereka. Mungkin mereka kurang merasakan kasih sayang dari diri kita. Mungkin ada sikap-sikap kita menjaga jarak kepada mereka lah yang pada akhirnya itu membuat batas yang membuat diri mereka kekal, merasa keras dengan kita, menjauh dari kita. Maka asal dalam Islam adalah ya kita yang harus berusaha untuk menunjukkan perubahan dalam hidup kita. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Jadi tawakal itu ketika kita sudah melakukan perubahan. Gitu ya Pak. Tawakal itu sesuatu yang kita lakukan ketika kita sudah melakukan perubahan dalam hidup kita, ketika kita sudah memperbaiki hidup kita, ketika kita sudah melakukan respon dalam kejadian yang menimpa kita. Maka ketika kita sudah melakukan itu semua, yang terakhir adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir karakteristik dari mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam surat
Al-Maidah ayat ke-93 Allah SWT berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Jawab rahimahullah. Ayat ini itu adalah ayat yang membahas tentang sebelumnya, 2 ayat atau 3 ayat sebelumnya itu membahas tentang pengharaman minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, itu terletak pada ayat yang ke-90. Kemudian pada ayat yang ke-94 Allah SWT kemudian melanjutkan dengan firman-Nya, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu." Allah SWT itu tidak memberikan kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang mereka beramal saleh itu dosa terhadap apa yang mereka makan. Maksudnya apa? Ketika dulunya mereka biasa untuk minum minuman khamar, ketika dulunya mereka terbiasa untuk minum minuman keras, sampai kemudian turunnya perintah tersebut, ya kan? Masa-masa yang dulu mereka minum itu tidak akan menjadi dosa dari Allah SWT kepada mereka para peminumnya. Nah, ini menjawab juga kegundahan para sahabat. Mereka takut apa yang kan pengharaman khamar itu kan 3 kali ya, Pak. Ada beberapa sahabat ketika diharamkan yang kedua, bukan pengharaman, tingkat dari khamar itu kan 3 kali. Yang pertama diingatkan bahwa khamar itu tidak baik. Yang kedua, khamar tidak boleh ketika seorang akan sholat. Yang ketiga, khamar tidak boleh secara keseluruhan. Nah, ada beberapa sahabat yang ketika datang perintah khamar tidak boleh ketika sholat, mereka itu masih minumnya di luar sholat. Ngerti ya, Pak? Boleh. Ya kan belum ada larangannya. Larangannya baru ketika sholat atau akan sholat atau dalam kondisi sholat ketika itu. Maka sahabat-sahabat ini ketika turun perintah khamar secara keseluruhan, mereka merasa gundah. Jangan-jangan kelakuan saya yang sebelum ini tuh dihitung dosa oleh Allah SWT. Maka kemudian Allah SWT menjawab kepada mereka sebuah jawaban yang sangat jelas, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu." Apa yang sudah terjadi dulu, kalau belum ada pengharaman secara umumnya, maka itu tidak berdosa. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Tidak akan menggugurkan iman kamu, tidak akan menggugurkan amal soleh kamu. Idza mattaqaw wa amanu. Kalau engkau, ya kan, dalam kondisi itu engkau minum khamar, ya kan, karena emang masih diperbolehkan, engkau masih dalam kondisi bertakwa kepada Allah SWT. Engkau tidak kemudian karena minum khamar itu engkau kemudian melanggar syariat Allah, gitu kan? Engkau masih dalam orang-orang yang beriman. Tsumma amanu, ya kan? Kemudian dia menjadi orang-orang yang beriman dan juga bertakwa lagi. Kemudian dia menjadi orang yang beriman bertakwa lagi. Baru itu yang disebut dengan orang-orang yang berihsan. Jadi ihsan itu kondisi puncak dari orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Kalau dia sudah beriman bertakwa kepada Allah, kemudian dia naikkan lagi kualitas iman dan takwa dia kepada Allah, kemudian dia naikkan lagi kualitas iman ketakwaan dia kepada Allah SWT, maka itulah disebut dengan orang-orang yang berihsan. Maka ketika orang disebut dia sebagai orang yang berihsan, ada 2 kriteria dalam hidup dia. Dia istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah, istiqomah untuk menjauhi larangan Allah dan untuk menjalankan perintah Allah, istiqomah dalam ibadah dia, istiqomah dalam muamalah dia kepada sesama manusia, bagaimana dia menjaga itu semua dalam unsur ketakwaan dia kepada Allah. Dan yang kedua yang disebut dengan ihsan adalah seorang yang tidak pernah bosan untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas ketakwaan tersebut. Maka kalau kita bicara terkait dengan karakteristik yang terakhir ini dari orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kemudian kiat-kiat kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dan yang paling utama adalah marilah bersama-sama kita menjalankan amalan-amalan sunnah dari Rasulullah SAW. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi orang manusia itu kalau dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang wajib, jadi dia menjalankan perintah-perintah yang wajib, kemudian dia melanjutkan perintah yang wajib itu dengan menjalankan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, pasti saya akan menjadi hamba yang pasti saya akan menjadi zat yang mencintai dia, manusia. Jadi manusia itu kalau spesial di hadapan Allah itu amalan sunnahnya. Kalau amalan wajib itu ibaratnya kriteria awal kita, kualifikasi seorang pertama itu kan wajib ya. Dia melakukan perbuatan wajib, sholat, semuanya itu kan kualifikasi awal seseorang. Kemudian kualifikasi di atasnya itu adalah amalan sunnah. Maka amalan-amalan sunnah inilah yang kemudian seharusnya kita lakukan dalam Ramadan ini. Kita sudah dimudahkan, Pak, untuk kemudian kita menjalankan sholat tarawih, untuk kemudian kita menjalankan tilawah Quran. Maka kita jaga kualitas dan kuantitas amalan sunnah ini, karena amalan yang terbaik itu adalah amalan yang bisa kita jaga dari awal sampai akhir. Maka ketika Bapak sudah konsisten dalam mengaji, maka yang menjadi keutamaan adalah ketika kita bisa mengaji setiap hari. Ketika kita bisa setiap hari itu, setiap waktu luang kita itu kita gunakan untuk mengaji. Begitupun juga misal ketika Bapak sudah bisa konsisten untuk sholat tarawih, maka yang menjadi tantangan kita selanjutnya adalah bagaimana kemudian konsistensi kita ini bisa kita jaga sampai akhir tarawih kita. Bahkan kita kemudian tidak memutus sholat tarawih kita. Karena dalam hadis yang disebutkan, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang dia itu sholat tarawih, sholat malam bersama dengan imam sampai imam itu bubar, sampai imam itu selesai sholat malamnya, itu dihitung dia sholat semalam suntuk. Maka untuk orang-orang yang sholat tarawih, sholat bersama imam, usahakan sampai selesai dari awal sampai akhir. Soalnya biasanya fenomena masjid itu 10 hari terakhir itu adalah hari-hari yang rawan jemaah. Gitu ya. Padahal harusnya sholat terakhir itu adalah hari yang ramai itu jemaahnya. Kita malah rawan. Alasannya macam-macam, Pak. Ada yang mulai bubar, mulai padat, gitu ya. Kalau Bapak udah gak bubar lagi, Pak ya, pulang kampung, gitu. Udah mulai pulang kampung, gitu kan. Makanya Pak, salat tarawih kita ini kemudian diusahakan ditutup dengan i'tikaf, ya kan? Karena Rasulullah SAW ya'takifu 'ashra lailah. Rasulullah SAW itu kalau beriktikaf 10 hari full. Kita pernah melakukan i'tikafnya Rasulullah enggak? Minimal dalam hidup kita, minimal 1 kali kita itu beriktikaf seperti i'tikafnya Rasulullah. Minimal. I'tikafnya Rasulullah apa? 10 hari tidak keluar dari masjid. Bukan malam harinya aja ya Pak ya. 10 hari pun tidak keluar dari masjid atau beribadah di masjid. Keluarnya ketika malam takbiran. Pernah nggak? Ada yang pernah di sini? Belum ya? Minimal sekali Pak, minimal. Caranya gimana? Selesaikan urusan lebaran kita. Urusan lebaran itu apa? Urusan baju, urusan apa, urusan persiapan masak gitu kan ya. Selesaikan semua di 10 hari, di sebelum 10 hari
inilah amalan sunnah terakhir yang bisa kita tutup untuk menunjukkan bagaimana istimewanya kita di hadapan Allah SWT. Karena amalan-amalan sunnah itulah yang kemudian akan gini Pak, kalau saya gambarkan, misal Allah SWT itu melihat kita nanti di padang mahsyar. Allah SWT itu akan tahu mereka orang-orang yang bertakwa, akan tahu kan? Tapi untuk kita menjadi orang yang spesial di hadapan Allah SWT, kita perlu label khusus kan? Nah yang beginilah yang bisa kita raih dengan amalan sunnah. Makanya orang-orang ngincar dia hafal Quran itu kan karena ada hadisnya hullatul karamah, ya kan? Dia diberikan baju kebesaran dari Allah, baju kehormatan dari Allah. Ibunya, bapaknya diberikan mahkota, dia yang diberikan baju kebesaran dari Allah SWT. Sehingga dengan baju itu Allah akan melihat dia. Di saat manusia yang bertakwa kepada Allah, Allah akan melihat dia karena amalan sunnahnya. Ketika kita terbiasa untuk menjalankan amalan sunnah, misalkan mengaji, kita amalan sunnah kita adalah misalkan kita sholat malam. Amalan sunnah kita misalkan kita puasa. Amalan yang kita jaga sampai akhir hayat kita tersebut, itulah yang menjadi kemudian label keistimewaan kita di hadapan Allah SWT, sehingga Allah itu tahu di antara semua manusia Allah melihat kita gitu. Gitu ya, Pak. Itu yang kita tuju sebenarnya nanti. Ketika Allah sudah melihat kita selesai Pak, semua urusan mudah. Iya kan? Allah melihat perhatian kita itu sudah tanda. Iya kan? Jangan perhatian kita, perhatian Rasulullah, jangan perhatian Allah ya. Perhatian Rasulullah saja itu bermanfaat bagi kita. Iya kan? Orang-orang mendapat syafaat dari Rasulullah, dia akan sukses dengan mudah menjalani semua periode di padang mahsyar. Bagaimana dengan perhatian dari Allah? Tentu lebih daripada itu. Maka kita mengusahakan sunnah. Kita mengusahakan dengan jerih payah kita. Maka amalan sunnah yang terbaik adalah amalan sunnah yang Bapak Ibu dawamkan, Bapak Ibu istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Itulah amalan sunnah terbaik kita. Sampai kita tidak bisa melakukan itu karena kepapaan kita di hadapan Allah, karena ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Mungkin di antara kita diberikan kepikunan sebelum kita meninggal sampai detik itu. Kemudian kita terus merutinkan amalan sunnah kita. Itu yang terbaik di hadapan Allah SWT. Begitu juga yang menghafal Quran, bukannya ketika dia sudah selesai hafal selesai dapat hullatul karamah, tidak. Ketika dia sudah bisa selesai hafal, dia murojaah sampai dia dalam kondisi dia selamat dalam hafalan Quran itu yang disebut dengan dia mendapatkan hullatul karamah. Begitu ya Pak. Nah, mudah-mudahan penutup dari apa yang saya bahas terakhir ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua, bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Apa yang tidak tepat itu datangnya dari diri saya, dan apa yang bermanfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.